kasih ribuan buat Mas. Masih semangat. Mana suaranya? Mana suaranya? Balik elek. Termasuk dalam jenis apa sih makhluk yang disebut genderuwo dan biasanya berwujud seperti apa? Monggo. Yang pernah saya temui sosoknya itu tinggi, besar dan berbulu. Kalau yang laki-laki pernah saya temui itu dia ada taring panjangnya. Sementara kalau yang perempuan itu saya temui tidak bertaring. Jadi memang bulunya banyak sekali, itu besar. Saya melihat lebih seperti kayak monyet, tapi bukan monyet. Manusia tapi bukan manusia, itu tinggi sekali. Itu biasanya hidupnya dia tuh berkelompok atau sendiri-sendiri gitu? Sendiri. Jadi lebih suka untuk, karena dia ini hasratnya besar sekali untuk ke arah seksualnya itu. Dia suka mendatangi, kalau yang laki-laki ini suka mendatangi perempuan-perempuan. Maksud lo apa pas itu nyolek? Tadi yang diceritain sama Mbak Almika tadi, yang itu tadi itu loh. Tapi jangan salah, yang perempuan ini juga suka menipu yang manusia. Tuh dengerin tuh. Jadi suka didatengin, diajak berhubungan, pura-pura mau gitu, terus udah untuk mengambil keturunan dari manusia itu. Itu yang genderuwo yang perempuan. Cuman yang banyak terekspos adalah yang laki-laki. Kenapa? Karena yang hamil kan si manusianya yang perempuan. Dia nggak suka sama orang jelek-jelek gitu, si cowok, si genderuwo itu. Banyak kan cantik gitu ya. Yang jelas dia suka dengan sosok perempuan yang memang dia dalam keadaan sendiri, dia merindukan seseorang pada saat itu, maka dia akan datang. Taunya dia pas datang itu pas seperti apa? Gejala-gejalanya apa? Ciri-cirinya gitu. Perempuannya pas lagi tidur sendiri atau dia pas datang? Kalau yang pernah saya tanganin Mas Tukul, jadi si korban ini kebanyakan tidak tahu. Karena dia berwujud sebagai manusia, bisa berwujud sebagai pacarnya, bisa berwujud sebagai suaminya. Kemudian mengajak untuk melakukan satu hubungan intim. Jadi gini, kalau dalam dunia pergoiban, pada saat seseorang tertidur, baik itu laki-laki maupun perempuan, pada saat dia merasa mimpi berhubungan badan, wet dream, dan itu berasa sangat real, itu ada makhluk yang namanya sakubus, itu yang perempuan suka menggoda laki-laki, inkubus itu yang laki-laki suka menggoda perempuan. Tapi kalau makhluk ini hanya datang pada saat si manusia itu tertidur. Tapi benar-benar rasanya tuh seperti melakukan hubungan badan, dan itu sampai klimaks. Bedanya dengan genderuwo, pada saat dia datang, dia mewujud menjadi pasangannya, seperti itu. Dan itu benar-benar real, benar-benar nyata, sampai si korban ini tidak menyadari bahwa itu adalah bukan suaminya, bukan pasangan. Dan bisa sampai hamil. Bisa sampai hamil, bisa sampai. Nah, ini anaknya ada di sini. Ini kan itu tadi, hubungan saling silang itu tadi. Untuk Alina ini, mendengar penjelasan dari Mbak Elmika tadi, penasaran ingin ketemu genderuwo enggak? You curious the meat to the saya nggak mau. Saya nggak mau kenalin sama genderuwo. Kenalin. Tapi kan strong ya? Strong ya? Strong tapi scared. Oh, sky, menakutkan. Kalau orang ya bisa. Halo, saya? Bisa? Hah? Bisa? Bisa. Celuk. Balik halah. Aku tak minum jempol bebek dulu. Balik halah. Untuk Mbak Elmika lagi. Kalau genderuwo sampai membuat manusia perempuan weng atau hamil dan punya anak-anak seperti ini mereka ini, apakah sosok genderuwo itu tersebut masih terus kembali lagi karena ada hubungan batin dengan anaknya ini? Ada yang memang balik lagi untuk mencari,
ada yang memang tidak, Mas Tukul. Jadi apa ya? Seperti kalau seumpamanya si perempuan ini mengingat kejadian pada waktu dia berhubungan badan, itu bisa terkoneksi langsung dengan si makhluknya. Jadi bukan dari anaknya tapi dari si ibunya. Biasanya seperti Juga itu. sewaktu itu ngambil rapot mereka kalau di Ya, nganter ke posyandu. eh, kamu bukan mukrimnya nyentahin itu. Mereka. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita yang pernah berinteraksi dengan makhluk genderuwo. Dirinya pernah menjadi korban kejahatan makhluk tersebut. Siapakah dia? Penasaran? Kurius? Kita sambit. Woi, ini Dengan pelepasan burung onta dan tembakan salvo, Mbak Rini. Selamat datang di studio Bukan Empat Mata untuk Mbak Rini. Langsung saja, apa benar Mbak Rini ini pernah menjadi korban dari kejahatan makhluk genderuwo? Bisa tolong diceritain, monggo nih Mbak Rini. Pada saat itu suami saya sedang keluar kota 1 minggu. Terus tahun berapa tuh Mbak? Mungkin bisa. Tahun 1 sebelum Masehi. Cerita dulu. tahun 2010 Oh, masih baru. suami saya pergi keluar kota karena dia kerja sebagai supir. 1 minggu dia keluar kota, tapi belum 1 minggu sudah pulang. Baru 3 hari sudah pulang. Ada biasanya seminggu. Ya. Terus? Tapi itu baru 3 hari sudah pulang ke rumah. Terus ya mungkin karena lebih cepat pulang gitu ya. Saya merasa biasa aja gitu. Nggak aneh gitu, nggak kaget. Mungkin lebih dekat gitu. Mas Tukul, biasanya kalau seseorang yang pernah mengalami hal-hal seperti itu bukan sesuatu hal yang membanggakan. Mungkin saya mau melakukan sesuatu supaya kita bisa dapat cerita lebih jelas. Ya. Awas, pelan-pelan. Dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Rini. Oke. Mbak Rini, ambil napas dalam. Oke. Dengarkan semua kata-kata saya, dengarkan semua perintah. Dia lagi. Dia bilang enggak, baru pulang. Itu baru saya kaget, siapa yang pulang malam itu. Terus jadi berantem. Ya, dia bilang dia pikir ada laki-laki lain. Yang ngasih tahu kalau ternyata itu sosok genderuwo itu dari mana taunya? Kan berantem gitu kan, suami saya pengen buktiin kalau dia bener nggak pulang gitu. Ya, terus saya diajak ke paranormal. Diajak ke paranormal. Iya. Lalu di sana dibilang pengen buktiin aja gitu, buktiin dia saya bener kok orang dia yang pulang gitu. Kan mukanya muka dia. bukannya muka dia. Iya. Lalu Dibilangnya dia nggak pulang. dibilang nggak pulang. Iya. Baru dikasih tahu di situ. Terus saya disuruh diruat gitu. Diruat? Iya. Dijampi-jampi lah gitu. Dijampi-jampi. Iya, terus muntah gitu, muntah air gitu. Muntahnya air. Iya, terus airnya itu ada warnanya pink gitu. Warnanya pink. Iya. Jadi buat pemirsa dan Mas Tukul juga di sini, sepanjang pengetahuan saya juga yang pernah saya lihat juga seperti itu. Pada saat genderuwo ini bersetubuh dengan manusia, maka
yang keluar spermanya itu berbeda dengan sperma manusia. Spermanya itu berwarna lebih pink. Oh. Iya, warna putih, Valentine putih berarti. pink seperti itu. Iya. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali, Dalam Mbak. hitungan Pemirsa, untuk lebih jelasnya Mbak Elmika akan mencoba untuk bermediasi dengan sosok genderuwo melalui seorang mediator, serta akan mencoba untuk menggambarkan sosok yang akan muncul di studio ini. Tepuk tangan untuk Mbak Elmika. Loh, sini bantuin Mas, sini Mas. Nah, sini masuk. In frame aja. Tolong bantuin. Mbak, Rep. Iya. Terus. Saya akan mencoba melakukan satu mediasi di sini dengan Mas siapa? Mas Ardi. Mas Adi siap untuk menjadi mediator saya, untuk saya masukkan sosok genderuwo ke dalam tubuh Mas. Siap? Oke. Buat teman-teman di sini yang memang ingin ikut merasakan suatu kehadiran, walaupun tidak bisa melihat, saya minta untuk dipekakan kelima inderanya, mulai dari pendengarannya, penciumannya, kemudian matanya, pengecapnya, perasanya. Mari kita berdoa supaya ada salah satu fenomena yang bisa didapat, yang bisa dirasakan. Jika bisa melihat itu bagus, silakan berdoa di dalam hati, berdoa dengan tulus supaya bisa ikut merasakan apa yang terjadi. Bisa bangun? Ini dengan siapa? Mas Adri, saya minta untuk Mas Adri bisa kontrol apa yang masuk ke dalam badan sehingga bisa menceritakan. Bisa kontrol. Siapa yang di dalam? Sebut nama. Sebut nama. Siapa yang di dalam? Sebut nama. Andri kontrol, badannya kontrol. Supaya Anda bisa menceritakan. Kontrol kesadaran Anda, kontrol. Kontrol. Sebut nama. Nama saya Ari. Ari. Ah, Anda sosok genderuwo atau bukan? Yang saya undang adalah sosok genderuwo. iya, Dari mana? dari jauh sana, Jauh mana? daerah jauh seberang sana. Apa yang Anda lakukan ke sini? Mau, Bukan Anda yang saya panggil. Apa yang Anda lakukan di sini? mau menceritakan aja Cerita apa? bahwa saya pernah berhubungan dengan seorang wanita, Dengan siapa? dengan Mbak Rini. Kamu yang pernah datang kepada Mbak Rini. Iya. Kenapa kamu mengganggu Rini? Karena saya suka sama dia. Ada punya anak? Enggak. Berapa kali datang?
satu kali. Benar satu kali? Iya. Benar satu kali? Iya. Yakin cuma satu kali? Sudah jangan tanya-tanya terus. Saya mau keluar. Ada yang mau ditanya? Ada tanya, Beb? Pak D. Apa aja bebas. Ari, kata Ari, dipanggil sebagai Ari. Selain Mbak yang di sini, apakah pernah melakukan dengan perempuan yang lain? Pernah. Buat teman-teman yang di sini, coba untuk lebih dipekakan indera penciumannya. Saya mulai mencium ada satu bau busuk di sini. Ada satu bau seperti kentang busuk di sini. Coba untuk lebih dipekakan lagi, dipekakan lagi. Ada yang mau ditanya? Kira-kira cukup ya? Ya, Mas. Ya, makasih, kasihan. Itu masnya nggak apa-apa itu penonton tuh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Man ya. Ya. Itu ada penonton yang terkontaminasi juga ya. Dingin atau gimana? Masuk angin? Kenapa mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya? Kak. Mungkin Mbak. Ada merasakan sesuatu, mendengar atau mencium sesuatu? Karena tadi juga saya sudah mulai mencium ada satu bau busuk, satu Iya, bau iya. kentang. Hah? Busuk Boleh berarti ada yang perempuan. Ada mic mungkin? Karena Mbak Elmika sama. Kasih mic, ada yang mau Ada disampaikan? Boleh berbagi ceritanya? Denetralizer sudah itu Mbak. Sudah biar istirahat dulu Iya. aja. Ya, Iya datang. datang passwordnya. Itu Mbak Elmika terus dia datang. Apa yang dirasa tadi mas? Atau ada melihat sosoknya Saya datang? lihat Di sebelah mana? di belakang. Karena memang sebetulnya ada satu sosok di sini yang dari sejak awal memang Dari sudah pertama. berkeliaran. Hah? Dari pertama dia udah datang. Iya. Dari awal memang Sudah ada. datang. Dan itu adalah bukan sosok yang masuk ke dalam tubuh Bukan. mediator ini. Ada teman-teman lain yang ikut merasakan? Ada mendengar atau melihat Terima sekelebat kasih, bayangan? Terima kasih. Dicek penontonnya sudah tadi, udah nggak ada semuanya aman. Oke. Ngerasain nggak? Lapar doang kan? Kembali ke laptop. Nah ini gambarnya sosoknya tuh. Mungkin bisa diterangkan Mas dengan Mas siapa? Putra. Putra. Silakan Putra, Mas. silakan ceritakan. Itu yang Mas gambar itu yang di mana tuh? Jadi ini sosok asli yang pernah mengisengin Mbak yang tadi itu. Oh. Jadi salah satu jenis genderuwo laki-laki yang berasal dari sekitar daerahan Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi ini besar sekali ininya. Bentuknya itu kan, jadi untuk kakinya juga udah berapa meter gitu kan. Jadi inilah yang jadi sering ganggu perempuan, dia berubah menjadi sosok laki-laki. Dan ini jenis genderuwo laki-laki. Karena kalau genderuwo perempuan itu tetap berbulu tapi lebih seperti akar. Oh, perempuan ya. Itu yang perempuan, kalau laki-laki seperti ini. Oke, luar biasa. Oh, Mbak Elmika. Apa Mbak? Tanya Pep, ada Kenapa Mbak? Dia mencium bau ini, bau busuk sekali. Mau mana tuh Mas? Itu ada penonton ke sana tuh. Mules apa gitu? Ops, kamera. Oke. Ya, Aman Mbak? gimana laptop? Apa gimana, Bang? Pemirsa, di sini akan makin mencekam saja. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat. Mat. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita yang pernah berinteraksi dengan makhluk genderuwo. Dirinya pernah menjadi korban kejahatan makhluk tersebut. Siapakah dia? Penasaran? Kurius?
kita sambit. Dengan pelepasan burung onta dan tembakan salvo. Mbak Rini. Selamat datang di studio Bukan Empat Mata untuk Mbak Rini. Langsung saja, apa benar Mbak Rini ini pernah menjadi korban dari kejahatan makhluk genderuwo? Bisa tolong diceritain monggo nih Mbak Rini. Pada saat itu suami saya sedang keluar kota 1 minggu. Terus Tahun berapa tuh Mbak? Mungkin bisa. Tahun 1 sebelum Masehi. Cerita dulu. mungkin karena lebih cepat pulang gitu ya. Saya merasa biasa aja gitu. Nggak aneh gitu, nggak kaget. Mungkin lebih dekat gitu. Mas Tukul, biasanya kalau seseorang yang pernah mengalami hal-hal seperti itu bukan sesuatu hal yang membanggakan. Mungkin saya mau melakukan sesuatu supaya kita bisa dapat cerita lebih jelas. Ya. Awas, pelan-pelan. Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Rini. Oke. Mbak Rini, ambil napas dalam. Oke. Dengarkan semua kata-kata saya, dengarkan semua perintah. Dia lagi, dia bilang enggak, baru pulang. Itu baru saya kaget, siapa yang pulang malam itu. Terus jadi berantem. Ya, dia bilang dia pikir ada laki-laki lain. Yang ngasih tahu kalau ternyata itu sosok genderuwo itu dari mana taunya? Kan berantem gitu kan, suami saya pengen buktiin kalau dia bener nggak pulang gitu. Ya, terus saya diajak ke paranormal. Diajak ke paranormal? Iya. Lalu di sana dibilang pengen buktiin aja gitu. Sebut nama. Sebut nama. Siapa yang di dalam? Sebut nama. Andri kontrol, badannya kontrol, supaya Anda bisa menceritakan. Kontrol kesadaran Anda, kontrol. Kontrol. Sebut nama. Nama saya Ari. Ari. Anda sosok genderuwo atau bukan? Yang saya undang adalah sosok genderuwo. Iya, Dari mana? dari jauh sana. Jauh mana? Daerah jauh seberang sana. Apa yang Anda lakukan ke sini? Mau Bukan Anda yang saya panggil. Apa yang Anda lakukan di sini? mau menceritakan aja Cerita apa? bahwa saya pernah berhubungan dengan seorang wanita. Dengan siapa? Dengan Mbak Rini. Kamu yang pernah datang kepada Mbak Rini? Iya. Kenapa kamu mengganggu Rini? Karena saya suka sama dia. Ada punya anak? Enggak. Pengen buktiin aja gitu, buktiin dia saya bener kok orang dia yang pulang gitu. Kan mukanya muka dia. Bukan muka dia. Iya. Lalu Dibilangnya dia nggak pulang. dibilang nggak pulang. Iya. Baru dikasih tahu di situ. Terus saya disuruh diruat gitu. Diruat? Iya. Dijampi-jampi lah gitu. Dijampi-jampi. Iya, terus muntah gitu, muntah air gitu. Muntahnya air. Iya, terus airnya itu ada warnanya pink gitu. Warnanya pink. Iya. Jadi buat pemirsa dan Mas Tukul juga di sini, sepanjang pengetahuan saya juga
yang pernah saya lihat juga seperti itu. Pada saat genderuwo ini bersetubuh dengan manusia, maka yang keluar spermanya itu berbeda dengan sperma manusia. Spermanya itu berwarna lebih pink. Oh. Iya, warna putih, Valentine putih berarti. pink seperti itu. Iya. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali, Dalam Mbak. hitungan satu. Pemirsa, untuk lebih jelasnya Mbak Elmika akan mencoba untuk bermediasi dengan sosok genderuwo melalui seorang mediator, serta akan mencoba untuk menggambarkan sosok yang akan muncul di studio ini. Tepuk tangan untuk Mbak Elmika. Mediasi dengan sosok genderuwo melalui seorang mediator, serta akan mencoba untuk menggambarkan sosok yang akan muncul di studio ini. Tepuk tangan untuk Mbak Elmika. Loh, sini bantuin Mas, sini Mas. Nah, sini Mas. In frame aja. Tolong bantuin. Mbak, Rep. Iya. Terus. Saya akan mencoba melakukan satu mediasi di sini dengan Mas siapa? Mas Ardi. Mas Adi siap untuk menjadi mediator saya, untuk saya masukkan sosok genderuwo ke dalam tubuh Mas. Siap? Oke. Buat teman-teman di sini yang memang ingin ikut merasakan suatu kehadiran, walaupun tidak bisa melihat, saya minta untuk dipekakan kelima inderanya, mulai dari pendengarannya, penciumannya, kemudian matanya, pengecapnya, perasanya. Mari kita berdoa supaya ada salah satu fenomena yang bisa didapat, yang bisa dirasakan. Jika bisa melihat itu bagus, silakan berdoa di dalam hati, berdoa dengan tulus supaya bisa ikut Bapak-bapak, Man ya. Ya. Itu ada penonton yang terkontaminasi juga. dingin atau gimana? Masuk angin? Kenapa Mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya? Kak. Mungkin Mbak. Ada merasakan sesuatu, mendengar atau mencium sesuatu, karena tadi juga saya sudah mulai mencium ada satu bau busuk, satu Iya, bau iya. kental. Hah? Busuk Boleh berarti ada yang ini? perempuan. Ada mic mungkin? Karena Mbak Elmika sama. Kasih mic, ada yang mau Ada disampaikan? Boleh berbagi ceritanya? Denetralizer sudah itu Mbak. Sudah biar istirahat dulu Iya. aja. Ya, Iya datang. datang passwordnya. Itu Mbak Elmika terus dia datang. Apa yang dirasa tadi Mas? Atau ada melihat sosoknya Saya datang? lihat Di sebelah mana? di belakang. Karena memang sebetulnya ada satu sosok di sini yang dari sejak awal memang Dari sudah pertama. berkeliaran. Hah? Dari pertama dia udah datang. Iya. Dari awal memang Udah ada. datang. Dan itu adalah bukan sosok yang masuk ke dalam tubuh Bukan. mediator ini. Ada teman-teman lain yang ikut merasakan? Anda mendengar atau melihat Terima sekelebat kasih, bayangan? Mas. Terima kasih.